warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat beriring salam keharibaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu di sini apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya Bu? Sehat. Anaknya Bu apa kabar? Ada yang sakit? Enggak, Bu. Alhamdulillah sehat. Guys, semoga bisa senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ibu, sebelum kita lanjutkan materi, saya ingin sedikit mereview atau mengulang materi pertemuan kita bulan lalu. Jadi pada materi ini pada pertemuan bulan lalu, apa yang masih Ibu ingat? Ada mau menyampaikan Ibu? Dan serba mengaku meminjam. Iya, Ibu Elda, terima kasih buat tanggapannya. Ibu Dina, gimana tanggapannya Ibu? Iya, terima kasih Ibu, kita berikan aplaus. Nah, jadi Ibu, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih telah berhadir pertemuan ini, telah meluangkan waktu di pertemuan ini. Dan semoga Ibu hari ini bisa mengikuti pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh dan diingat materinya Bu. Nah, jadi sedikit saya review Ibu pertemuan kita bulan lalu, yaitu tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Bagaimana sih Ibu merencanakan utang dengan hati-hati? Apa yang masih Ibu ingat poin-poinnya Bu? Harus pikir-pikir dulu kalau berutang. Iya, Ibu, terima kasih Bu. Ibu yang lain Bu, ada mau menanggapi Bu? Ada yang mau memberikan jawaban Bu? Iya, terima kasih Ibu. Nah, jadi dari materi bulan lalu Ibu, mudah-mudahan Ibu semua praktekannya. Ada praktekannya Bu? Sudah, alhamdulillah. Jadi materi minggu lalu itu kita jadi sebelum meminjam ada beberapa hal yang harus kita pikirkan matang-matang Bu. Artinya setiap Ibu akan meminjam, hal-hal poin-poin yang ini Ibu harus benar-benar Ibu pikirkan dulu. Yang pertama, untuk apa kita minjam? Nah, di sini Ibu harus betul-betul memikirkan untuk apa sih Ibu minjam uang? Apa cuma untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Kalau Ibunya minjam uang untuk memenuhi keinginan, maka hal ini tidak perlu. Nah, tapi kalau seandainya Ibu meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan, hal ini boleh-boleh saja. Terus setelah Ibu memikirkan untuk apa kita minjam, terus poin yang selanjutnya Ibu juga harus memikirkan apakah ada cara lain sebelum kita meminjam. Nah, jadi cara lainnya misalkan Ibu minjam uang, tapi pikir dulu Bu sebelum Ibu pinjam, datang ke tempat orang yang mau minjam ke uang, pikir dulu apakah ada tabungan ataupun mungkin ada solusi lain, misalkan ada sedikit emas ataupun ada sedikit aset yang bisa dijual. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Itulah fungsinya kita di sini menabung Ibu. Kemudian poin yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam. Nah, ketika kita datangi tempat atau lembaga untuk meminta pinjaman, jangan sampai uang yang kita pinjam lebih besar daripada kebutuhan kita. Jadi kita hanya minjamnya pas-pasan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus poin yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar pinjaman? Nah, setelah kita memikirkan beberapa besar sih pinjaman yang perlu kita mintakan, kemudian kita memikirkan bagaimana cara kita membayarnya. Nah, pada saat membayar pinjaman ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Ibu. Jadi dengan misalkan nih Ibu bertani, penghasilannya sekian, maka Ibu harus memikirkan bagaimana berapa sih total yang bisa berapa sih saya sanggup membayar pinjaman tersebut. Nah, terus poin yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, ini poinnya di mana kita tempat minjam, maka kita di sini harus memikirkan total pengembalian yang termurah. Jadi Ibu di sini jangan hanya asal meminjam, tetapi tanpa memperhatikan pengembalian yang termurahnya. Bisa jadi hal ini akan mencekik Ibu sendiri. Sampai di sini Ibu paham ya? Sudah ingat lagi ya Bu? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ibu kita akan belajar tidak jauh-jauh Bu dari tempat yang tadi 5 poin. Maka hari ini kita akan belajar poin yang kelimanya, kemanakah kita dapat meminjam. Nah, jadi Bu, materi kita hari ini kita akan belajar tentang memilih tempat meminjam. Nah, Ibu di sini biasa mengambil pinjaman di mana Bu? Saudara. Di saudara. Selain di saudara Bu, ada tempat lain lagi mungkin Ibu Yuni? Iya,
baik Bu. Nah, ada juga tadi saya dengar ibu yang ambil di Bangki ya Bu. Bangki itu ada yang tahu Bu? Bank keliling. Iya, pintar waktu semua Bu. Nah, jadi di sini Ibu dalam memilih tempat meminjam, kita harus benar hati-hati Bu. Jadi hati-hati di sini karena sekarang makin gencar dan banyak lembaga serta perorangan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak sedikit Ibu. Jadi di sini Ibu benar-benar harus jeli melihat di manakah tempat meminjam yang cocok dengan kondisi keuangan kita dan cocok dengan kita. Nah, jadi di sini kita perhatikan flip chart 2B Bu ya. Nah, di belakang saya, maaf Bu ya, saya berdiri. Nah, jadi Bu, di belakang saya ada flip chart 2B yang ini Bu. Nah, jadi di tempat meminjam ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat untuk meminjam. Jadi Bu, saya jelaskan satu persatu. Di sini tempat minjam kita lihat dulu dari sumbernya, dari proses cepat dan mudah, dari perlu jaminan, ada batas maksimal pinjaman, bunga atau total pengembalian tinggi, periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Nah, di sini Bu, kita di sini ada sumber kita meminjam, ada di saudara atau kerabat dekat. Nah, Ibu di sini pasti tidak jarang kan meminta pinjaman kepada saudara ataupun kerabat dekat. Nah, jadi di sini di saudara atau kerabat dekat, prosesnya cepat dan mudah. Kenapa mudah? Karena kita cuma tinggal datangi ke tempat tersebut, misalkan nih ke rumah saudara kita sebelah rumah, tinggal kita datangi ke rumah sebelah. Jadi tidak perlu proses yang berbelit-belit. Tapi ada tapinya sini Bu. Tapi belum tentu mau minjamkan. Nah, bisa jadi si yang punya uang ini agak tidak memberikan, ataupun bisa jadi dia memang tidak punya uang. Nah, terus yang perlu jaminan tentu saya tidak kan Bu, saudara, namanya juga saudara atau kerabat, pasti tidak dimintakan jaminan. Kemudian ada batas maksimal pinjaman ya, iya Bu, tentu ini karena kan tidak semua orang memiliki tabungan yang banyak ataupun memiliki kemampuan yang lebih. Nah, jadi pinjamannya ya tergantung kemampuan pemberi utang. Misalkan kita minta 5 juta, dia cuma punya 2 juta, ya berarti itu kemampuan dia cuma 2 juta. Kemudian bunganya juga tergantung dari orangnya Bu, rendah atau tidak berbunga. Tapi biasanya bukan di saudara tanpa berbunga. Ada juga sih yang ambil tapi tidak banyak, tidak sama dengan lembaga-lembaga lain. Terus periode cara pengembaliannya disesuaikan. Iya, periodenya bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Pada saat kita minjam, mungkin kita bisa sepakat dulu dengan ibunya bagaimana cara pengembaliannya, apakah sebulan sekali atau nanti ketika kita punya rezeki kita kembalikan sekaligus dalam jangka waktu setahun misalnya. Nah, ini tergantung nanti kesepakatan antara ibu dengan kerabat atau saudara. Nah, di poin yang kedua Bu, di sini kita ada rentenir Bu. Rentenir termasuk bank keliling yang saya bilang tadi, Bangki Bu. Nah, jadi di sini di rentenir ini atau bank keliling prosesnya cepat dan mudah. Kenapa mudah? Karena mereka kejar target Bu. Nah, jadi di sini mereka kadang lalu lalang di depan kita. Kadang kita butuh, kita tidak butuh, mereka nggak pernah nampak. Tapi ketika kita butuh, ada saja selalu nampak mereka lalang bolak-balik depan rumah kan Bu. Nah, di sini prosesnya sangat mudah Ibu, dan pasti uangnya diberikan. Nah, perlu jaminan? Tidak, kecuali dalam jumlah banyak. Misalkan ibu pinjam 10 juta, pasti diminta jaminan Bu, karena tidak mungkin sebuah lembaga memberikan uang tanpa jaminan kepada orang yang dikenal. Nah, terus kemudian ada batas maksimal pinjaman? Tidak, ini tidak ada batas maksimal pinjaman. Kemudian apakah ada bunga? Nah, tentu ada Bu, tinggi sekali bunganya. Nah, karena mereka ini bank keliling, tentu memiliki biaya mahal, juga prosesnya mudah, tentu mereka memiliki bunga yang tinggi. Nah, bunga yang tinggi ini nantinya akan menyusahkan ibu di kemudian hari untuk mengembalikan pinjaman ibu. Kemudian periode cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, jadi harus sesuai ketentuan. Nah, pada saat kita mengembalikan pinjaman kita, mereka misalkan ada tempo 1 minggu. Nah, pada saat 1 minggu tersebut kita harus sudah membayarkan cicilan. Nah, ketika karena mereka sudah harus ada karena mereka sudah ketentuannya harus periodenya atau cara pengembaliannya sudah dituliskan. Nah, kemudian yang ketiga Ibu, di sini ada kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH dan lain-lain.
Nah, di sini Ibu prosesnya cepat dan mudah selama uang tersedia. Nah, di sini pinjaman yang diberikan hanya untuk anggota dan selama uangnya tersedia di kas mereka. Perlu jaminan? Tentu saja tidak, Bu. Kalau kita menjadi anggota dari kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH tentu tidak memerlukan jaminan. Kemudian ada batas maksimal, ya ada, Bu, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Nah, jadi di ibu-ibu di sini di simpanan kelompok ini diwajibkan memiliki tabungan masing-masing. Fungsinya untuk apa? Ya untuk sebagai jaminan sih, Bu. Jaminannya tidak berupa kendaraan surat berharga atau kendaraan, tapi berupa tabungan Ibu. Jadi ada batas maksimalnya, yaitu tergantung kesepakatan kelompok, umumnya 2 kali simpanan. Nah, jadi misalkan nih simpanan Ibu adanya 250, jadi biasanya cuma ambil 500.000, Bu. Nah, kemudian di sini ada bunganya ada tapi cenderung rendah. Karena ini merupakan pinjaman untuk anggota, jadi bunganya cenderung rendah. Kemudian periode cara pengembalian bisa disesuaikan, Ibu. Jadi tergantung kesepakatan dengan anggota di kelompok simpan pinjam tersebut. Sampai di sini paham, Ibu? Sebelum kita lanjut, alhamdulillah. Kemudian yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Nah, di sini Ibu prosesnya cenderung rumit. Kenapa? Karena kita harus mengisi formulir, melampirkan dokumen seperti KTP, Ibu, KK, dan lain-lain. Kemudian perlu jaminan, tentu saja perlu, Ibu. Biasanya ya tanah, surat berharga, kendaraan bermotor. Kemudian ada batas maksimal pinjaman, ya ada, Bu, tergantung peraturan yang berlaku. Jadi peraturan di sini peraturan yang dari pusat koperasi simpan pinjamnya. Tapi bunganya rendah, Ibu. Nah, bunga di koperasi ini cenderung rendah. Dan periode pengembaliannya tidak bisa disesuaikan. Jadi harus menurut ketentuan. Apakah kita ada rezeki untuk membayarnya atau tidak, pada saat itu tempo pengembalian harus dikembalikan. Kemudian, Ibu, di sini ada bank pasar. Jadi di bank pasar ini termasuk bank pasar, di sini ada bank, Ibu, tempat ATM. Ibu udah ada ATM semua bukan? Ya, PKH. Nah, di situ termasuk ke bank pasar, Ibu. Jadi bank pasar ini maksudnya ya bank-bank yang ada di pasar. Bisa BRI, BNI, BTN, dan lain-lain. Nah, prosesnya rumit, Ibu. Karena di sini juga harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Proses penilaian lebih ketat, bisa jadi mereka survei ke rumah ataupun ke tempat usaha, Ibu. Kemudian di sini perlunya jaminan, Ibu. Jaminannya sama seperti koperasi tadi. Umumnya tanah, rumah, kendaraan bermotor. Kemudian ada batas maksimalnya tergantung nilai jaminan, Ibu. Misalkan Ibu jaminnya kendaraan bermotor yang hanya miliki harga 10 juta, maka total pinjaman yang bisa Ibu ambil hanya 10 juta, tidak bisa lebih. Nah, kemudian bunganya ya tentu saja tinggi, Bu. Nah, bunganya di bank ini tinggi dan periode pembayarannya tidak bisa disesuaikan, harus mengikuti ketentuan. Sampai di sini paham, Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan, Bu, ya ini bisa Ibu yang saya sampaikan tadi bisa Ibu ingat semua. Walaupun mungkin ada kurang jelas, Ibu bisa ditanyakan. Ada, Ibu? Tidak. Jadi setiap lembaga pinjaman ini ketika kita akan mengambil pinjaman, kita harus membandingkan dan memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita dan tingkat pengembalian paling rendah. Nah, hal ini tentu saja kita cocokkan dengan kondisi keuangan kita. Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan, mari kita nonton video bersama. Ibu ya.
apa yang bisa disimpulkan Ibu? Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, jadi Bu, yang bisa kita simpulkan dari film ini, pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan keluarga, Bu. Namun demikian, akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Benar nggak, Bu? Nah, jadi mulai hari ini, Ibu kalau bisa mulai menabung secara rutin, nggak perlu banyak, Bu. Asalkan kita rutin, sehari 5.000 saya cukup. Sampai di sini ya Bu, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya tidak, baik Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan Ibu memperhatikannya di rumah, jangan asal nanti ketika lewat para bank-bank keliling Ibu langsung ambil pinjaman Bu, tapi Ibu ingat lagi poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kemudian Ibu mengajak suami dan sharing ke keluarga, jangan lupa ilmu yang Ibu dapat hari ini. Sekian